والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat taufik hidayah serta Islam iman kepada kita semua, dan juga salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi yang senantiasa berjuang untuk umatnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tadi kita telah mendengarkan daripada Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dilanjutkan daripada tausiah yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta kita bisa mengamalkannya hingga bisa mendapatkan daripada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari majlis kecuali kita telah ditetapkan sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan daripada syafaat kelak baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di bulan yang mulia ini, di awal bulan Dzulhijjah, Allah masih mengumpulkan kita dalam perkumpulan yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan Raudhah min Riyadhil Jannah, perkumpulan yang disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkumpulan yang tidak takut, yang pasti akan mendapatkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak rugi orang yang duduk di dalamnya. Ya, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomahan dalam setiap amal ibadah di bulan yang mulia, terlebih khusus di bulan daripada bulan Dzulhijjah ini. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watr. Dikatakan wal fajr wa layalin ashr. Ya, daripada fajar yang di sini disebutkan, ulama sebagian menjelaskan tentang daripada hari raya Idul Adha. Wa layalil ashri, dan malam-malam yang 10, yaitu malam 10 bulan Dzulhijjah. Jadi sebelum masuknya hari raya Idul Adha ada 9 hari sebelumnya. Ya, ada 9 hari sebelumnya. Ya, wasyaf'i wal watr, dan juga daripada bilangan ganjil dan genap, yaitu hari Arafah dan hari Tarwiyah. Ada yang mengatakan hari Arafah dan hari rayanya. Lalu daripada hari-hari istimewa ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, sesungguhnya ada amalan, sesungguhnya Allah lebih menyukai daripada amal ibadah, ya, dan memuliakan di malam-malam yang 10. Sahabat bertanya, walau jihad di jalan Allah, walau jihad di jalan Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, tidak pulang tanpa apapun, dan pulang tanpa harta dan jiwa. Maksudnya hartanya pun habis untuk di jalan Allah, dan jiwanya pun telah meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, amal ibadah dijalankan di hari 10 daripada Dzulhijjah ini, itu ibaratkan seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka amal ibadah apa saja bisa kita lakukan dengan berpuasa. Ya, kita bisa puasa di dalamnya, baik puasa selama 9 hari, terlebih khusus di tanggal 9 dan tanggal 8-nya. Ya, kalau udah tanggal 10, 11, 12, 13 sudah nggak boleh puasa, haram hukumnya berpuasa di dalamnya. Dikatakan yaumut tasyrik, ya yaumut dzikr wa yaumul akli wasyurb. Dikatakan hari tasyrik adalah hari untuk berzikir dan hari untuk makan dan minum. Ya, bukan lagi untuk ya berpuasa. Nggak boleh berpuasa di hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13. Dan di hari raya Idul Adha juga dilarang untuk berpuasa. Karena kita puasa dari sekarang, dari
isi dengan apa? Kita mau isi dengan pahala atau kita mau isi waktu kita dengan maksiat, terserah, tinggal bagaimana kita ingin mengisi waktunya. Ya, atau kita buang waktunya begitu aja, seakan-akan kita tidak butuh dengan pahala, seakan-akan kita telah kebanyakan pahala. Ayo kita mau pilih yang mana? Jangan sampai lewat 10 hari kita merugi. Wah, udah masuk lebaran. Yang ditunggu lebarannya, yang ditunggu bagi-bagi daging kurbannya. Bukan itu tujuannya. Ya, bukannya kita malah berkurban, malah nungguin daging kurban lagi, nyumbang buat daging kurban, buat kurban kakak. Ya, motong kambing juga enggak. Yang ditungguin mana bagian mana. Dia lupa 10 hari sebelumnya, 9 hari sebelumnya nggak diisi dengan apa-apa. Ya, nggak diisi dengan sholat yang benar, nggak diisi dengan puasa, nggak diisi dengan Al-Quran, nggak diisi dengan sholawat. Lalu kapan isinya? Ya, nunggu dia sudah sekarat, nunggu dia sudah waktunya wafat, baru mengisi dengan sedekah, baru mau isi dengan sholat. Udah nggak mungkin, udah nggak mampu lagi. Ya, maka ini batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, jangan disia-siakan. Cukup berita wafat, cukup berita kematian yang ada di sekitar kita. Itu berita wafat, berita kematian sebagai tanda buat kita. Setiap makhluk bakal mati. Enggak sekarang dan besok. Enggak si fulan ya fulan kita. Ya enggak bakal lewat dari itu. Ya, kita bukan orang yang bakal terhindar dari kematian, pasti matian akan datang. Kalau si fulan sudah meninggal, besoknya si fulan, besoknya kita. Bakal begitu dah. Bakal ada giliran kita itu ada. Ya, jadi cukup dengan adanya berita kematian ini sebagai tanda. Ya, kafa bil mauti wa'dhan. Ya, cukup dengan adanya kematian ini sebagai tanda, sebagai peringatan buat kita bahwa kita pun bakal mati. Kalau udah tahu mati bakal dekat, lalu apa yang kita bakal lakukan? Ayo, mumpung kita masuk 10 Dzulhijjah, insyaallah Allah berikan umur panjang buat kita. Nah, mumpung masuk bulan 10 Dzulhijjah ini, ayo kita berbanyak daripada amal ibadah kita. Ya, yang biasa Al-Qur'annya cuma beberapa kali, nunggu orang meninggal baru baca Quran. Ayo, sebelum kita meninggal kita baca Quran. Masa nunggu kita mati baru kita dibacain sama Al-Quran? Kita kapan baca Quran buat diri kita? Ya, masa nunggu orang bacain Quran buat kita? Ya, kita buat diri kita kapan? Ayo dong. Ya, dikatakan di dalam kubur nggak bakal ada yang menelit kita kecuali Al-Quran. Orang yang suka baca Quran, ahli Quran bakal ditemui di dalam kuburnya dengan Al-Quran. Nah, kalau kita nggak pernah baca Quran, siapa yang nemenin kita? Nah, mau kalajengking, mau kecoa, mau tikus, mau hewan-hewan yang ada di dalam kubur yang bakal nemenin kita. Kalau bukan Quran ya hewan, terserah yang mau pilih yang mana. Kalau itu lebih nyaman tidur sama kecoa, sama kalajengking, sama ular dan cacing, ya silakan. Tapi kalau itu lebih nyaman dengan cahaya Al-Quran, ya alhamdulillah. Ya, kita berharap kita nyaman dengan itu. Kita berharap kubur kita diterangi dengan Al-Quran. Kita berharap ya Allah menawar kuburan, ya Allah terangi kubur kita. Pakai apa mau diterangi? Pakai handphone? Pakai WhatsApp? Pakai Facebook? Ya, itu semua nggak bakal nerangin kubur kita, orang nggak bakalan. Ya, itu bakal menggelapkan kubur kita kalau kita tidak bisa berbuat baik dengan cara semacam itu. Tapi siapa yang bakal menerangi kubur kita? Al-Quran, sholawat, zikir, ini yang bakal menerangi kita. Ya, sholat kita bagaimana? Ya, dikatakan salah satu ulama saking cintanya sama sholat, merasakan nikmat begitu besar dengan melaksanakan sholat. Inilah orang yang berahli ibadah benar, merasa nikmat dengan sholat, merasa ada hubungan dengan Allah yang begitu membuatnya merasa tidak ingin meninggalkan daripada sholat. Sampai dia berdoa, ya Allah, kalau saya wafat saya ingin di dalam kuburku saya melaksanakan sholat. Ini permintaan mustahil. Ya, permintaan mustahil sebenarnya. Ya, sholat di dalam kubur, orang udah meninggal, sholat dalam kubur gimana ceritanya? Dia udah meninggal. Bahkan dikatakan ulama ini sampai menyiapkan kuburnya dan berapa kali sholat di dalam kuburnya. Ya, di sholat sunnah di dalam kuburnya berkali-kali ingin menerangi daripada kuburnya. Sampai akhirnya meninggal, ajal pun datang dan orang ulama ini pun meninggal di kubur. Ya, saat dikubur maka ada barang ahli yang menguburkan orang ini, ada yang ketinggalan masuk dalam tanah. Ya, saat dikubur masuk dalamnya. Ya, kan? Dia cari-cari nggak ada, wah pasti jatuh nih pas lagi ngubur. Dibongkar lagi kuburannya. Pas dibongkar kuburan, apa yang dia lihat ulama ini sedang sholat dalam kuburnya. Ya, menunjukkan bahwa kecintaan dia dalam sholat ya
zikir. Gimana sama zikir la ilaha illallah? Dan zikir la ilaha illallah ya banyak sudah disebar di mana-mana. Ya rata-rata mungkin tahu zikirnya seperti apa. La ilaha illallah, ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada doa wajib terus itu dibaca. Setiap hari 10 kali doang. Paling mengambil waktu 5 sampai 10 menit aja. Nggak ambil waktu banyak. Ya lebih lama kita nonton sinetron, lebih lama kita ngegame, lebih lama kita nongkrong sama orang, kita duduk habis sholat zuhur, asar atau maghrib atau isya terserah, ambil satu waktu. Istiqomah setiap hari 10 hari doang. Kita baca 10 kali dari zikir tersebut. Sudah banyak orang yang tahu. Mungkin bisa dibagi-bagi lagi kalau ada yang mau bagi-bagi di WhatsApp banyak, di Facebook banyak, di Instagram banyak. Tinggal dibaca. Ya, ini nge-share doang. Dapat Masya Allah di-share sama di-share sih. Baca kagak nge-share doang. Ya, ngapain begini? Ya dibaca, ngapain nge-share kalau kagak baca? Baca dong. Ya, baca kagak kan isinya apa dia kagak tahu. Dia nge-share aja, oke, cakep di-share deh. Dapat dari status ini share lagi. Ya, bagus dia udah nge-share, tapi dia kagak baca ngapain? Ya, ini namanya bagi-bagi ke orang, tapi dia kagak. Ya, dia lapar. Dapat makan bagi ke orang, dia lapar, yang penting orang kenyang. Ya, kagak enak begitu. Makan juga bagi-bagi ke orang lain, enggak ada masalah. Ya, ini bukan masalah ithar. Kalau masalah uang, kalau masalah harta, kita bagi-bagi ke orang sebelum buat kita enggak masalah. Tapi kalau amal ibadah jangan dong. Ya, wastabiqul khairat. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Enggak, biar si bulan aja amal ibadah, biar si bulan. Masya Allah, berbagi kebaikan, ya sangat rajin. Tapi buat dia kebaikan dia tinggalkan, sama aja bohong mungkin. Ya, fastabiqul khairat dikatakan kata Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat berarti berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebelum orang lain kita juga amalkan, bagi orang lain biar orang lain beramal kita pun beramal. Ya, ini Masya Allah, masyarakat sini baca kagak? Sayang banget, udah buat 10 hari doang kagak dibaca lagi. Terus maunya kapan dibacanya? Ya, ayo baca. Ya, habis sholat zuhur boleh, habis sholat asar boleh, silakan ambil waktu yang kiranya gampang, enaknya kapan? Kapan kosongnya? Semua waktunya kosong itu orang. Ya, sibuk. Ada yakin banyak kosongnya? Apalagi sekarang udah kerjaan sudah dari rumah, sekolah dari rumah, kerjaannya kosong semua. Terus ngapain di rumahnya? Kalau nggak main handphone, nonton TV. Yakin udah, nggak ada lagi yang lain. Ada yang baca Quran, khatamin 1 juz. Ada selama apa namanya ini? Sekarang bukan PSBB apa namanya? PPPM apa PPKM apa? PPKM. Ya udah kayak mata pelajaran ya. Ya, selama PPKM ini udah berapa? Seminggu PPKM. Dari tanggal 3. Sekarang tanggal 10. Udah seminggu. Ya, siapa yang udah khatam Quran? Kasih cuma di rumah. Ya. Siapa yang udah khatam game? Banyak kayaknya. Ya. Siapa yang udah khatam drakor? Banyak kayaknya ya. Tapi kalau khatam Quran yang khatam zikir la ilaha illallah berapa ribu kali ada selama PPKM ini seminggu? Allahu a'lam. Ya mungkin ada yang maskulin yang kita nggak tahu, tapi ini ketuk hati kita masing-masing. Ya, Allah udah kasih, Allah sudah menegur. Ini Allah, teguran dari Allah. Sampai itu orang nggak bisa beraktivitas dengan bebas. Ini teguran dari Allah. Tapi ambil hikmah, karena nggak bisa begitu, kita jadikan hidup kita di rumah buat zikir, buat ibadah, bukan malah habisin waktu kita. Keluar kagak di dalam rumah juga nggak ada manfaatnya. Ya, ini hidupnya buat apa? Sayang, setiap nafasnya habis, setiap nafas habis. Ayo dia sekarang orang lagi kebingungan nyari oksigen. Yang pada sakit, kebingungan dengan oksigen. Habis oksigen nyari di sana, nyari sini. Ya, tahu nggak kabarnya? Orang sampai nyari oksigen buat ditabungin biar apa namanya orang yang lagi pada sakit biar bisa nafasnya enak lega. Orang alhamdulillah sehat semua. Nafas nggak pakai bayar dari kemarin. Ada yang bayar nafas dari kemarin? Nggak ada. Ya, ada yang hitung berapa kali hari ini nafas? Nggak ada. Tapi apa yang kalian gunakan dengan nafas yang telah kalian keluarkan ini? Zikir? Manfaat? Allahu a'lam. Ya, jangan nunggu sampai oksigen kita harus beli baru kita ingat Allah. Berat kalau udah begitu. Capek urusan kita kalau sudah begitu. Ayo, ya bangkitkan semangat kita lagi. Ya bangkitkan semangat kita lagi. Ramadan udah usai, kita seakan-akan sudah cukup dengan amal ibadah. Ayo mumpung masuk 10 Dzulhijjah, perbanyak lagi amal ibadah kita. Ayo mudahkan Quran kita, lanjutin lagi bacaan Quran kita. Ayo sehari beberapa kali, ya sehari beberapa ayat, terus lanjutkan bacaan Quran. Zikir kita, la ilaha illallah, baca lagi. Sholawat kita jangan lupakan. Sholat 5 waktunya dengan berjamaah jangan tinggalkan. Ayo
masih malas sama sholat berjamaah, mau kapan lagi sholat berjamaah? Mau nunggu orang jamaah sholatin ente? Hah? Masa nunggu orang berjamaah sholatin ente? Kan gak enak kalau begitu. Ente udah gak bisa jadi makmum, gak bisa jadi imam kalau begitu. Hah? Sekarang mumpung masih bisa menjadi makmum ataupun imam sholat berjamaah, jangan sia-siakan. Ya, banyak ulama kita, banyak sekali ulama kita. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segar, Al-Habib Umar bin Hafid, Al-Habib Muhammad Al-Haddad, itu mereka ya selama hidupnya nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Selama hidupnya. Sibukan mana yang tolak sama ulama? Nah, sibukan mana yang tolak sama Habib Umar? Sibukan mana? Beliau itu tidur sehari paling 2 jam. Ya, lebih dari itu jarang. Sisanya buat apa? Dakwah, ngajar. Nggak pernah ninggalin sholat berjamaah. Nah, ini orang sibuknya ngapain? Sehari tidur berapa puluh jam? Ya, sampai nggak bisa dihitung saking banyaknya tidur gitu. Dan terus kapan sholat berjamaahnya? Kenapa masih malas sholat berjamaah? Di rumahnya masjid ditutup, wah hebohnya minta ampun. Tapi sholat jamaahnya kan nggak ngapain? Ya, sholat berjamaah nggak bisa di masjid, di rumahnya. Ayo, masjid alhamdulillah semua dibuka, lagi di Anur, masya Allah buka semua. Lega, ya, lega. Ayo mau masuk dari pintu yang mana? Udah kayak surga. Ayo mau masuk pintu dari yang mana? Kalian berada. Siap, ya tidak aja pergi dari pintu, masya Allah. Tapi yang masuk, yang saat berjamaah gimana? Ya, ini sih deh. Ya kan sayang kalau kita nggak salah jamaah. Ya udah nggak cukup pintu, jendelanya dibuka sama masjid. Tapi yang salah, ya Allah, masa nunggu udah ada meninggal baru pada sholat berjamaah, kan gak enak begitu. Ya, ini cukup sebagai tanda, sebagai peringatan dari Allah bahwa kematian pasti datang. Ya, ini mumpung 10 Dzulhijjah, baru lewat 1 hari, kalau alhamdulillah masih ada 8 hari. Ya, jangan lagi nunggu lewat lagi sampai tentunya udah takbiran. Mau ngapain kalau udah takbiran? Ya, tinggal nungguin kurbannya doang. Ya, amal ibadahnya mana? Sedekahnya mana? Nah, ya kan? Jadi jangan sampai 10 Dzulhijjah lewat kita masih dalam kondisi yang sama atau bahkan lebih buruk. Naudzubillah min dzalik. Ya, alhamdulillah ulama banyak, guru-guru di sini banyak, masjid alhamdulillah banyak, majelis taklim banyak, tinggal kalian bergerak ya, menguatkan hati kalian masing-masing. Masa perlu diseret juga? Ya kan? Pantas Nabi sampai mengatakan apa? Tahu Nabi mengatakan, saya heran. Apa yang bikin Nabi heran? Saya heran di mana umatku kelak ada yang masuk surganya diseret. Nah, masuk surga diseret. Paksain, ayo masuk surga. Tapi dia bingungan, gimana dia masuk surganya? Ya, begitu. Ya sama kayak kita orang ini. Ya, amal ibadah banyak, tapi dipaksa dorong diseret. Ayo cepetan amal ibadah. Tetap gak dilakukan. Ya, udah dibilangin, dikasih tauin, diingetin, digampangin, masih banyak yang meninggalkan. Ya, insya Allah berikan semangat buat kita semua. Allah berikan istiqamah buat kita semua. Insya Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa beramal soleh, senantiasa menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Jangan pernah tinggalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Jangan pernah mengambil jalan yang jalannya selain jalannya Rasul SAW, jalan yang telah diwarisi dari ulama ke ulama sampai ke tempat kita saat ini. Dan insya Allah kita semua bisa mengembangkan diri kita, menguatkan iman kita, menguatkan takwa kita, menguatkan semangat kita untuk menjalankan ibadah sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perbanyak daripada puasa, perbanyak daripada sholat, perbanyak daripada zikir, perbanyak daripada sedekah. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sebuah keagungan dan kemuliaan untuk diri kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.